Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-88. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Master Nivan membantu Awiyun untuk menghilangkan parasit dalam tubuhnya. Setelah beberapa hal dilakukan, akhirnya parasit dalam tubuh Awiyun keluar dan akhirnya sirna. Awiyun untuk sesaat memandang tangannya yang telah hilang, yang kemudian ia terkejut. Bukan karena tangannya yang hilang, melainkan ia terkejut karena parasit yang ada dalam tubuhnya benar-benar sirna. Awiyun di sini mulai tersadar akan kekuatan dari Master Nivan, kemampuan untuk melihat sesuatu dalam tubuh, dan juga keterampilan memasak terbaik di dunia. Awiyun bergumam, keberadaan yang dibawa Raja Naga ini. Untuk sejenak, Awiyun terdiam, yang kemudian dia tertekan. Ia benar-benar tidak mengerti, benar-benar bingung dengan situasinya saat ini. Raja Naga tengah berterima kasih kepada Master Nivan akan bantuan yang luar biasa itu. Master Nivan tidak mempermasalahkannya karena ia senang membantu. Dan setelah semuanya, Raja Naga kembali menawarkan Nivan untuk makan makanan yang telah terhidang. Master Nivan langsung terkejut. Ia tidak mungkin makan ikan ketika pelayannya adalah ikan. Master Nivan beralasan bahwa ia harus segera kembali. Semua orang segera mengantar kepergian Master Nivan. Master Nivan berpamitan pada semuanya dan berterima kasih atas keramah tamahan mereka. Pamitan sejenak, Master Nivan langsung berlari meninggalkan istana klan naga di bawah danau. Setelah kepergian Master Nivan, Raja Naga menangis haru. Menurutnya, Master Nivan pasti telah mengetahui bahwa klan naga sedang mengalami bencana. Jadi Master Nivan secara pribadi mengunjungi klan naga untuk membantu. Ada banyak orang di zaman kuno yang mengejar keuntungan sendiri, dan hanya Master Nivan yang benar-benar memperlakukan klan naga dengan baik. Raja Naga memuja Master Nivan tanpa ada celah sedikit pun. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa klan naga harus mendedikasikan tubuh dan jiwa untuk Master Nivan dengan baik. Tiba-tiba Awiyun berteriak bahwa ia setuju dengan apa yang Raja Naga katakan. Sikap Awiyun benar-benar berubah 180 derajat. Yang awalnya tidak menyukai Master Nivan, kini berubah menjadi penggemar, dan sekaligus pengikut Master Nivan yang setia. Berpindah di dunia immortal, tempat Putri Tujuh dan Immortal Singhe berada. Putri Tujuh berdiri mendongak ke langit bergumam bahwa hanya dalam satu malam, rerumputan telah menghijau dan tumbuh semakin lebat. Immortal Singhe mendekat mengatakan bahwa semua itu berkat dari Master Nivan yang telah menghancurkan segel istana surgawi. Putri Tujuh membenarkannya. Itu memang berkat Master Nivan yang telah membantu. Karena Master Nivan juga, Duo Daluo telah dimusnahkan. Ia ingin naik dan melihat kondisi istana surgawi saat ini. Tanpa menunggu jawaban dari Immortal Singhe, Putri Tujuh melompat terbang menuju istana Immortal. Immortal Singhe berusaha menghentikan Putri Tujuh. Namun, itu percuma. Putri Tujuh tidak mendengarkannya lagi. Immortal Singhe begitu khawatir dengan Putri Tujuh. Ia tidak tahu bahwa istana Immortal telah kembali, tapi tidak diketahui bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Putri Tujuh telah sampai di depan gerbang istana Immortal yang begitu besar. Tanpa menunda lagi, Putri Tujuh segera melesat masuk karena ia telah tidak sabar. Kini ia dihadapkan dengan pintu terakhir dari ruangan, tempat di mana dulu ia dan saudari-saudarinya berada. Putri Tujuh semakin cemas ketika akan membukanya. Ia penasaran, apakah mereka semua masih ada di dalam dan selamat? Perlahan Putri Tujuh mendorong pintu tersebut. Seketika ia terkejut, melihat beberapa sosok wanita cantik tengah duduk dan bermain. Putri Tujuh segera berteriak memanggil mereka, karena kerinduan akan kehadiran saudarinya selama ribuan tahun. Tapi itu hanyalah imajinasi dari Putri Tujuh.
karena yang ada di hadapannya adalah patung-patung dari saudari-saudarinya. Putri Tujuh menyadari bahwa semua orang di istana surgawi telah menjadi patung. Saudarinya, ibu surinya, raja istana, dan bahkan para pekerja, semua orang telah membatu selama ribuan tahun. Immortal Singa yang masih menunggu Putri Tujuh hanya bergumam, apa yang sebenarnya terjadi pada istana Immortal. Seketika awan menjadi hitam dan menggelap. Suara petir menggelegar di atas. Immortal Singa mencium bau yang tidak sedap di sekitar istana Immortal. Berpindah di toko hitam dunia Immortal. Pemilik toko tengah termenung duduk di samping jendela. Menurutnya, dunia Immortal saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang membuat bisnis toko hitam miliknya tidak berjalan dengan baik. Yang kemudian ia berteriak marah. Ia bahkan kehilangan 2 harta, dan ia belum menghitung kerugiannya. Saat tengah sibuk dengan amarahnya, seseorang masuk mengatakan, ada orang yang ingin bertemu. Pemilik toko mengubah ekspresinya menanyakan, apakah tamunya adalah orang besar? Orang itu mengatakan dengan wajah tersenyum jahat, bahwa yang datang adalah seekor ayam yang mudah untuk dihabisi. Ternyata yang mendatangi toko hitam adalah ekor 9. Ekor 9 mengeluh karena Dai yang meminta melakukan itu, supaya ia dapat mandiri. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan penjaga toko yang datang menyapanya tanpa permisi. Penjaga toko yang melihat ekor 9 terkejut ketakutan mengatakan, ekor 9 adalah rubah langit, mengapa takut? Dan apa yang ingin ekor 9 lakukan di toko hitamnya? Dengan tubuh gemetar, ekor 9 hanya menyodorkan seikat daun bawang dan sebotol susu. Tapi tentu saja itu bukanlah daun bawang biasa. Mata pemilik toko menyipit mengamati dengan seksama, sebelum akhirnya mengetahui bahwa itu adalah daun bawang spiritual dan juga susu sapi 5 warna. Pemilik toko tersenyum mengatakan, ia tidak percaya makhluk kecil berbulu dan imut seperti ekor 9 mendapatkan harta karun yang luar biasa. Ekor 9 gemetar dan tidak mengatakan apapun. Pemilik toko merubah ekspresinya dengan lembut dan senyum menanyakan, apa yang ekor 9 inginkan? Dengan perlahan, ekor 9 menunjuk ke suatu tempat. Pemilik toko menoleh untuk melihat barang apa yang ditunjuk oleh ekor 9, yang ternyata itu adalah harta kuno. Setelah beberapa saat, akhirnya ekor 7 keluar dari dalam toko hitam. Ia kembali dengan bahagia karena telah berhasil dengan misinya. Di dalam toko hitam, pengawal pemilik toko menanyakan, apakah pemilik toko akan membiarkan ekor 9 pergi begitu saja? Pemilik toko terdiam sejenak yang kemudian mengatakan bahwa ia telah ditipu 2 kali sebelumnya, dan ia merasa bahwa ekor 9 berada di kelompok yang sama. Dan harta yang dibawa ekor 9 sama berharganya dengan harta kuno. Kemungkinan ekor 9 memiliki hubungan dengan kelompok yang menipu sebelumnya. Dan kali ini, tragedi sebelumnya tidak boleh terjadi. Pengawal menanyakan lebih jelas, apakah mereka akan membiarkan pergi kali ini? Pemilik toko mengatakan tentu saja tidak. Ia tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Kali ini, ia akan ikut bergerak dan akan turun. Selang beberapa waktu, akhirnya ekor 9 telah dihadang oleh pemilik toko di dunia fana. Pemilik toko mengatakan, setelah ia memikirkannya, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, di mana ekor 9 mendapatkan harta yang dibawanya. Dengan tatapan intimidasi, pemilik toko mengatakan, selama ekor 9 mengatakan di mana mendapatkan harta spiritual itu, maka ekor 9 akan baik-baik saja. Mendengar intimidasi yang tidak berarti, hanya mengangguk dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, di belakang pemilik toko telah berkumpul beberapa orang. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka telah lama menunggu kedatangan pemilik toko. Pemilik toko langsung menoleh untuk melihat arah datangnya suara tersebut, yang ternyata itu adalah Immortal Gu, Immortalin, istri Kaisar Immortal dan Kaisar Immortal sendiri. Kaisar Immortal memerintahkan untuk pemilik toko menyerahkan semua harta kuno, dan ia berjanji akan mengampuninya. Pemilik toko tidak menampakkan ketakutannya, melainkan tersenyum. Di saat berikutnya, beberapa orang yang merupakan pengawal pemilik toko muncul. Mereka memuji pemilik toko yang perhitungannya begitu tepat. Kemunculan mereka mengejutkan Kaisar Immortal dan yang lainnya,
Ia berbalik untuk melihatnya. Salah satu pengawal pemilik toko mengatakan, beruntung ia dan yang lainnya telah siap. Pemilik toko berteriak untuk Kaisar Immortal dan yang lainnya bersiap. Ia akan menangkap mereka di sini. Tapi ternyata, tidak hanya Kaisar Immortal dan beberapa rekannya yang datang, melainkan ada Putri Tujuh, Ling Yu, Jiren, dan Dayi ikut berpartisipasi. Pemilik toko langsung terkejut setengah mati kali ini, karena di pihak lawannya, ada seorang yang telah mencapai Taiyi Golden Immortal. Begitu juga dengan pengawal-pengawal pemilik toko yang berteriak tidak percaya. Ada banyak orang yang mengepung mereka. Apakah mereka masuk ke sarang harimau kali ini? Pemilik toko dan pengawalnya pucat membiru. Mereka tidak menyangka akan ada musuh yang berada di ranah Taiyi Golden Immortal mengepung mereka. Jiren dengan antusias dengan pedangnya meminta untuk pemilik toko menyerahkan harta kunonya. Pemilik toko langsung bersujud meminta untuk tidak memerasnya. Ia hanyalah pedagang kecil. Ia meminta dibiarkan pergi. Ekor 9 melompat ke pundak Dayi dengan ekspresi garang. Berbeda ketika ia sendirian. Dayi mendekati pemilik toko dengan lembut. Ia menanyakan, apakah pemilik toko memiliki harta kuno lainnya? Dengan ketakutan pemilik toko mengatakan, ia tidak memiliki harta lainnya. Ia hanya memiliki 3 dan semuanya telah diambil. Ia memohon berkali-kali untuk membiarkan dirinya pergi. Tapi Dayi dan yang lainnya tidak percaya. Dan adegan selanjutnya tidak diperlihatkan. Karena setelahnya, pemilik toko dan pengawalnya terlihat babak belur. Mereka mengeluarkan semua harta kuno yang dimiliki. Pemilik toko memohon untuk tidak menghajar mereka lagi. Ia telah mengeluarkan semua yang ia miliki. Menurut pemilik toko, ia telah berada di dunia immortal bertahun-tahun. Dan semua harta itu saja yang ia miliki. Huo Feng memeriksa salah satunya dan membenarkan itu adalah harta kuno. Dayi menanyakan di mana mereka mendapatkan harta kuno tersebut. Pemilik toko dengan ketakutan mengatakan, ia menukarkannya dengan orang lain. Dengan seolah-olah menawarkan kesepakatan, pemilik toko mengatakan, jika Dayi masih memiliki daun bawang spiritual, maka ia bisa mendapatkan harta kuno lainnya. Menukarkan daun bawang spiritual dengan harta kuno. Salah satu pengawal pemilik toko membenarkannya. Sebagian immortal sangat menginginkan daun bawang spiritual yang penting bagi mereka. Kaisar Immortal terkejut dan meminta penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh pengawal pemilik toko. Dayi juga terkejut dengan tindakan Kaisar Immortal yang tiba-tiba. Ia menanyakan, apakah Kaisar Immortal tahu apa yang sedang orang itu bicarakan? Ekspresi Kaisar Immortal menggelap membenarkan apa yang dikatakan oleh pengawal pemilik toko. Yaitu, Immortal memiliki sedikit impian, dan banyak Immortal dengan sengaja berpura-pura bermartabat dan mendominasi. Daun bawang yang ditanam Master Nivan pasti membawa mereka kembali ke impian semula. Kaisar Immortal mengatakan kepada Dayi, mengapa tidak membiarkan pemilik toko dan pengawalnya melakukan hal itu, menukarkan daun bawang dengan harta kuno. Dayi menunduk lembut menimpali. Ia tidak tahu apa yang Kaisar Immortal bicarakan. Tapi jika itu berhasil, maka tidak masalah. Pemilik toko langsung bersujud syukur berterima kasih atas kemurahan hati Dayi. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Ia bahkan siap lewati badai dan api untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hari itu, pemilik toko melakukan transaksi dengan para immortal. Banyak immortal berbaris membawa harta kuno untuk ditukarkan dengan daun bawang. Pemilik toko layaknya pengepul harta kuno mengatakan harganya. 3 harta kuno dihargai dengan 1 tael daun bawang. Dengan santai juga, Bak Juragan ia mengumpulkan semua harta kuno dengan menukarkan daun bawang. Antrean yang begitu banyak seperti tidak akan pernah berakhir. Berpindah di kediaman Master Nivan. Terlihat Master Nivan tengah terkejut melihat kebunnya. Kebun daun bawangnya terlihat botak membuat Master Nivan bingung. Apakah daun bawang sering dipotong akhir-akhir ini? Siapa yang memakan begitu banyak daun bawang secara diam-diam? Tengah heran dengan daun bawangnya yang habis, Master Nivan dipanggil oleh Nanan dan Long Er. Nanan melaporkan bahwa labu emas telah matang dan jatuh. Master Nivan meraih dengan senang. Karena itu adalah benih yang diberikan oleh Immortalku, dan labu itu berbeda dengan yang ia tanam.
Menurut Master Nivan, labu emas itu sangat cocok dengan tubuh Zen miliknya. Master Nivan meminta pendapat Dai apa yang akan ia lakukan dengan labu emas itu. Tapi Master Nivan tidak menemukan adanya Dai. Nanan mengatakan bahwa Dai dan Huo Feng tengah keluar sedari pagi. Mendengar itu, membuat Master Nivan menunduk sedih, yang kemudian menghela nafas. Dai menjadi semakin gelisah setelah berkultivasi, dan selalu keluar rumah. Melihat Master Nivan yang sedih, Nanan merasa iba. Master Nivan tiba-tiba bersemangat mengatakan, ia juga ingin bepergian ke banyak tempat. Juga dengan tubuh Zen miliknya ia dapat terbang. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir untuk pergi ke banyak tempat, bukan? Master Nivan benar-benar telah yakin dengan dirinya dan kemampuannya sendiri kali ini. Master Nivan meletakkan labu emas di atas meja dan meninggalkannya. Dengan berlari antusias, Master Nivan mengatakan, karena ia tidak bisa tinggal diam di rumah saja, mengapa ia tidak mengajak Dai untuk jalan-jalan? Dianggurin oleh Master Nivan, labu emas sedih sendirian. Di depan kediaman Master Nivan, terlihat Dai dan Huo Feng telah kembali. Tiba-tiba Master Nivan keluar dari pintu dan berteriak memanggil Dai dan Huo Feng. Tentu saja keduanya terkejut, karena Master Nivan mengenakan kacamata, memegang kemudi dengan keren. Master Nivan mengendarai Lamborghini-nya meminta untuk mereka masuk. Ia akan membawa mereka jalan-jalan. Berpindah di Kekaisaran Sisia, terlihat banyak sekali orang berbaris untuk antre memasuki kota. Mereka sebagian besar adalah pedagang yang tengah melakukan pemeriksaan identitas dan lisensi dagang oleh petugas. Saat tengah sibuk dengan tugas mereka, para prajurit dikejutkan dengan benda terbang di atas mereka. Mereka segera menghunuskan tombak untuk bersiap menghadapi sesuatu yang tidak dapat terkendali. Dan ternyata, itu adalah Lamborghini terbang milik Master Nivan. Prajurit yang menjaga pintu gerbang memerintahkan untuk benda itu berhenti dan tidak diperbolehkan memasuki kota tanpa izin. Ketika seorang prajurit akan melaporkan pada Jenderal Wuda, langsung dihentikan karena orang yang ada di dalam benda terbang itu familiar. Mereka menyadari bahwa itu adalah Master Nivan. Master Nivan mengendarai Lamborghini terbangnya dengan senyum bahagia. Tapi ia menyadari sebuah suara yang seolah memanggilnya. Tapi Master Nivan langsung mengabaikannya dan mengira ia telah salah dengar. Dai menunjuk ke depan, meminta untuk Master Nivan melihatnya. Di depan mereka, terlihat istana kerajaan Sisia. Huo Feng yang dalam bentuk ayam kecil memuji kecepatan mobil Master Nivan. Mereka hanya membutuhkan beberapa saat saja untuk sampai di kerajaan Sisia. Master mendapatkan pujian itu tentu bahagia dan tertawa lebar, dan ia terus mengendarai Lamborghini-nya memasuki kota kerajaan Sisia. Dan prajurit yang bertugas tidak lagi menghentikannya, karena mereka tahu itu adalah kendaraan dari Master Nivan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-88. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.